Oke, baiklah. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana login terhadap aplikasi kasir. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai menu beserta fitur-fitur yang ada di aplikasi kasir yang kita buat di sini. Nah, ini adalah tampilan sekilas tentang aplikasi yang kita buat. Di bagian atas itu ada menu bar di sini, berisi dari menu-menu perintah aplikasi yang ada di fitur yang kita sediakan. Kemudian nanti di sini ada nama toko. Ini nanti didesain sesuai dengan nama toko Anda. Ya, kemudian nanti di sebelah kiri ini ada shortcut. Nah, shortcut yang sering nanti kita gunakan dari data barang, transaksi dan seterusnya. Nah, ini nanti untuk shortcut seperti ini nanti bisa di custom. Misalkan saudara membutuhkan untuk fitur ini terlalu sering digunakan, kalau saya lihat menu terlalu lama, oke, nanti bisa kita desainkan untuk shortcut yang ada di sebelah kiri ini. Nah, intinya nanti shortcut ini adalah untuk mempercepat bagaimana kita mengakses fitur yang ada. Nah, kemudian di bagian ini ada namanya user aktif, ada kasir aktif. Oke, ini bisa saya jelaskan apa itu user aktif, apa itu kasir aktif. Jadi untuk aplikasi yang kita buat di sini kita multi user. Nah, dari multi user ini tentunya nanti banyak orang ataupun user yang bisa digunakan untuk login untuk mengakses aplikasi kasir ini. Nah, ini untuk membedakan siapa sih yang bertanggung jawab menjadi kasir. Lah, ini nanti kita masukkan di sini. Karena untuk aplikasi yang kita buat itu support dengan model shift, artinya si kasir itu harus bertanggung jawab penuh dari awal buka toko sampai tutup toko. Nah, untuk apa tujuannya? Ini adalah untuk antisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita tanggung jawabnya jelas. Nah, makanya di aplikasi ini kita buat ada kasir aktif di sini. Tujuannya adalah seperti itu, biar nanti pada saat dilaksanakan, digunakan, itu kita menggunakan sistem tanggung jawab full penuh dari buka toko sampai dengan tutup toko. Nah, ini fitur user aktif dan kasir aktif bisa di sini. Nah, jadi nanti kalau kita misalkan punya user untuk mengakses kasir di sini atau aplikasi kasir ini, tapi kita statusnya bukan orang yang bertugas menjadi kasir, maka kita tidak bisa masuk ke aplikasi kasir. Itu simpelnya itu seperti itu. Nah, kemudian di bagian atas ini ada menu-menu nanti yang kita sediakan, dari menu file, kemudian ada master data, ada data barang untuk mengelola barang, ada barcode ya, kemudian ada program diskon, ada menu member, ada menu transaksi, ada menu laporan, ada menu tagihan, inventaris, tool, dan about database ataupun about aplikasi atau program yang kita buat. Nah, ini masing-masing menu ini nanti akan tampil sesuai dengan kategori user yang akan kita setting. Artinya apa? Banyaknya jumlah menu yang ada di sini tuh akan berbeda-beda tergantung siapa yang akan masuk, siapa yang akan login terhadap kasir ini. Simpelnya di sini. Ini saya bisa masuk ke dalam file user. Usernya di sini ada yang statusnya supervisor, ada admin, atau nanti kalau bisa kita lihat di sini untuk status kasirnya itu sekitar ada 4 atau ini ya untuk kategorinya. Ada admin, EDP, kasir, supervisor. Nah, ini menduduki peran, tanggung jawab serta hak akses masing-masing. Jadi kita bedakan apa itu admin, apa itu EDP, apa itu kasir, apa itu supervisor. Bedanya di mana? Bedanya di hak akses beserta menu yang bisa diakses di sini. Nah, contoh nanti untuk kasir otomatis dia tidak bisa melihat sepenuhnya menu yang ada di menu laporan. Tapi kasir itu hanya bisa melihat misalkan laporan untuk barang keluar, barang masuk boleh. Kemudian laporan biaya, oke, bisa masih. Nah, tapi untuk laporan kayak keuntungan, laba rugi, ini adalah domainnya dari si owner atau supervisor. Nah, ini lebih privasi. Kalau nanti kasir bisa tahu keuntungan, pendapatan, ya nanti bisa, mungkin bisa sensitif lah, itu hal yang sensitif terkait dengan keuangan. Nah, makanya nanti untuk login ini akan saya coba. Ini saya akan nyoba statusnya user dulu. Di sini saya tambahkan user, di sini ada file user. Saya akan tambahkan, ini sudah ada supervisor, ada kasir. Saya tambahkan kasir ya, namanya coba. Saya ketikkan namanya kasir, di enter di sini, kodenya K. Oh, ini kasir lagi di sini. Ya, saya ketikkan kasir.
Nah, ini kodenya K. Nah, ini statusnya apa? Statusnya dia adalah kasir. Nah, kemudian di enter lagi di sini alamatnya di mana? Misalkan Cilacap di sini. Nah, kalau sudah nomor teleponnya dimasukin, nomor berapa teleponnya. Nah, klik tombol simpan. Nah, ini saya buat satu lagi untuk yang EDP. Nah, ini nanti untuk nama itu disebutkan nama orangnya. EDP itu nanti bisa inisial, bisa ini juga nggak masalah. Tapi saya buat simpel aja, ini EDP, passwordnya EDP. Ini statusnya dia sebagai EDP. Nah, jadi kalau EDP itu entry data processing, dia bertugas untuk input data, tidak bisa ngasiri, tidak bisa jual, itu namanya EDP. Nah, kalau kasir jelas berarti dia bertugas untuk jualan, ini kasir. Kalau supervisor itu adalah yang tertinggi, owner lah ibaratnya, atau orang tangan satunya. Ini untuk yang supervisornya. Kalau admin di bawah supervisor, cuma dia itu tidak ada hal yang memang dibatasi untuk admin. Tapi kalau full akses, full penuh akses, ini kita menggunakan yang supervisor. Nah, ini kita akan coba masuk ke masing-masing ini dengan fitur dari masing-masing ini. Menu yang bisa diakses itu akan berbeda-beda. Ya, ini kita aktif sebagai supervisor. Nah, sekarang kita akan login. Saya logout dulu sebagai kasir. Ya, kasir. Passwordnya K. Nah, ini bisa kita lihat di sini menunya itu tidak sebanyak kayak tadi. Nah, contoh di laporan kasir itu tidak bisa melihat laporan keuntungan, laporan laba rugi juga nggak bisa. Nah, kemudian untuk master database juga nggak bisa diakses. Yang input data barang juga kasir nggak bisa. Yang bisa input itu supervisor, admin ataupun EDP. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk keamanan, biar nanti kita punya toko, nanti ada beberapa user, ada beberapa pegawai, nanti kita kasih tanggung jawab masing-masing. Ada yang bertanggung jawab input data, ngejualin ini dan sebagainya. Ya, karena nanti kalau kita sudah punya usaha toko, nanti kita akan tahu betapa riskannya ketika semua orang itu bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi. Nah, tujuannya ya untuk keamanan, lebih ke arah keamanan. Nah, ini contoh kalau statusnya sebagai kasir. Kalau kita logout lagi, sekarang sebagai EDP, ya EDP. Untuk EDP itu di sini tuh nggak ada menu transaksinya. Jadi EDP dia nggak bisa ngejual, dia fokus hanya untuk memanajemen barangnya. Itu untuk EDP. Ya, kita coba lagi login untuk admin di sini. Ya, admin, ya. Admin ada nggak? Oh, kita ke ini dulu, supervisor dulu. Ya, supervisor kita salah password. Ya, tadi kalau salah password intinya kita nggak bisa masuk. Nah, ini untuk yang admin tadi statusnya, oh ini contoh ya, namanya itu. Nah, berarti kalau kita nggak punya usernya, nggak hafal passwordnya, nggak bisa masuk. Nah, intinya itu seperti itu. Jadi kita bedakan menu yang bisa diakses oleh masing-masing user itu berdasarkan level usernya. Jadi seberapa penting user itu, seberapa bisa dia mengakses menu yang ada di sini. Tujuannya tidak lain adalah biar aplikasi yang kita buat itu lebih aman. Ya, lebih aman. Sebagai contoh, kalau kasir nanti bisa mengakses semua data, menghapus data, merubah data, berbahaya. Ya, atau apalagi nanti kalau kasir dia bisa tahu pendapatan kita, keuntungan kita, itu berbahaya bagi owner juga. Ya, karena nanti nggak sehat. Ya, karena yang tahu kasir itu kan hanya keuntungannya, padahal di balik proses bisnis kan banyak hal yang perlu disentuh ya, dari pajak, operasional, biaya dan yang lainnya. Ya, itu untuk keamanan hal-hal sensitif itu untuk kasir itu nanti kita batasin. Tapi kalau owner, semua menu laporan bisa kita akses. Nah, itu terkait dengan multi user. Ya, multi user artinya software kasir yang kita buat itu support terhadap berbagai user beserta privilege atau hak akses masing-masing user. Seperti itu. Oke.